Sobat MyITS Learning, gambaran jenis point defect di keramik yang lain adalah Schottky defect. Apakah Schottky defect? Amati ilustrasi untuk susunan kation Na+ dan anion Cl- seperti pada gambar. Apabila diidentifikasi adanya kehilangan satu kation dan kehilangan satu anion dan menghasilkan pasangan vakansi kation dan vakansi anion, maka defek yang terjadi disebut cacat Schottky. Nah, apakah bisa dipahami jenis cacat titik yang terjadi pada material keramik? Sobat MyITS Learning, bagaimana dengan cacat linier atau dikenal sebagai dislokasi? Cacat linier atau dislokasi adalah cacat satu dimensi yang menyebabkan ketidaksejajaran atom di dekatnya. Cacat linier terutama dengan deformasi mekanik seperti pada gambar. Terdapat disorientasi atom sehingga menghasilkan garis dislokasi yang menyebabkan perubahan susunan atom. Perubahan yang terjadi pada susunan atom-atom disebut distorsi. Arah dan ukuran distorsi yang disebabkan oleh dislokasi dinyatakan sebagai vektor Berger. Apabila vektor Berger tegak lurus dengan garis dislokasi, maka dislokasi yang terjadi disebut edge dislocation atau dislokasi tepi. Sobat MyITS Learning, apabila Berger vektor sejajar dengan garis dislokasi, maka menghasilkan skew dislocation atau dislokasi putar. Keberadaan dislokasi ini menghasilkan atom-atom bergeser dari susunan perfect crystal. Sampai di sini, apakah bisa dipahami dengan baik materinya? Sobat MyITS Learning, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa suatu materi tersusun atas atom-atom. Pada bahan terdapat keteraturan atom-atom dengan arah tertentu sesuai dengan sifat bahan, apakah kristal tunggal atau polikristal. Pada keramik polikristalin, maka kecenderungan atom-atom dengan arah dan susunan tertentu teramati sebagai grain atau butir. Pada daerah antar butir teramati adanya ketidakberaturan atom-atom atau bahkan ada atom yang hilang. Daerah ini disebut sebagai batas butir. Secara khusus, daerah batas butir menjadi area yang bisa dikontrol terkait dengan sifat bahan yang diamati. Apabila diambil sifat mekaniknya, maka kita dapat mengontrol area grain boundary, apakah diatur sebagai butir besar atau butirnya kecil. Keramik dengan butir yang kecil cenderung lebih keras atau brittle dibanding butir yang besar. Untuk aplikasi elektronik, batas butir juga berkorelasi dengan resistansi material. Sobat MyITS Learning, mudah-mudahan materi defect pada keramik dapat dipahami dengan baik dan membantu kalian dalam memahami apa yang terjadi dalam material keramik apabila diterapkan beberapa perlakuan, baik mekanik, thermal, maupun pemberian doping, dan bagaimana pengaruhnya dalam pembentukan defect. Sampai jumpa dengan materi-materi selanjutnya.